Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kita nikmat hayat, Allah berikan kita nikmat kesehatan, dan kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjuangan beliau menjadi panutan dan teladan bagi kita, karena memang perbuatan beliau, langkah-langkah beliau semuanya harus menjadi uswatun hasanah bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji awak untuk mengana diri awak bahwa hidup nangkah di bau mati, mangko dari hidup kau menjadi modal dia awak untuk persiapan mahadui mati. Mangko perlu kita taruh mau ulang-ulang kaji supaya awak lai takanajo diri. Tapi kalau lah lupa awak, di situ tulah berbisiklah iblis syaitan kawak. Mangko kini kita baca surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi di dalam surah An-Nisa, surah perempuan, wanita-wanita, ayat nan kasaratui iko menjadi landasan juga tentang perintah hijrah. Jadi kan masih dalam suasana tahun baru hijriah atau bulan Muharram. Jadi ada yang menjadi landasan dewa, menjadi dasar pegangan tentang hijrah. Jadi ayat sebelumnya kan ada perintah untuk berhijrah, tetapi ada yang tidak mau berhijrah, justrunya berteman dengan orang-orang kafir Makkah, merasa inyo mengecen dirinya tertindas, ndak namuh nyopai hijrah. Maka di ayat 100 itu Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah di jalan Allah. Jadi kok kan ada penunjukan kok. Berarti ada orang nan pai hijrah dan ada yang tidak pai. Maka siapa yang melakukan hijrah, yang melakukan pindah, mungkin secara dasarnya adalah perpindahan tempat, tetapi arah lebih besarnya adalah perpindahan dari perbuatan yang tidak baik menuju yang baik. Maka ada penyebutan fisabilillah. Inyo hijrah itu adalah di jalan Allah. Hijrahnya itu adalah karena Allah. Karena memang motivasi atau niat untuk hijrah itu akan menentukan nilai nanti. Nah, maka ada ayat atau ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat.
Itu kaitannya ada pula niat hijrah. Lanjutan hadisnya. Segala sesuatu itu, segala perbuatan awak itu tergantung kepada niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ana wa niatkan, maka itu yang dapat. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, sianan hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, mangkonyo akan mendapatkan nilai hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau wa hijratuhu ila dunia yusibaha, sianan rencana hijrahnya hanya urusan kepentingan dunia, yaitu nak dapat dia. Jadi niatnya hanya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan pujian, itu kan urusan dunia nama itu. Itu nak dapat. Beribadahnya hanya untuk kepentingan dunia, ingin dipuji, ingin dianggap soleh, ingin dianggapnya kok orang surau, maka dipakai kopiah, dipakai ke pencitraan itulah. Niatnya hanya itu, maka itu nak dapat dia. Maka niat itu akan menentukan nilai dari ana wa karajo. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ana wa niatan itu nan akan wa dapian. Kalau hijrahnya kepada Allah, hijrahnya kepada Rasul, untuk mengikuti perintah Allah, untuk mengikuti perintah Rasul, hijrah karena Allah dan karena Rasul, maka dapat nilai bahwa hijrahnya adalah karena Allah, atau hijrahnya di jalan Allah atas perintah Rasul. Nah itu. Kalau hijratuhu karena perempuan, itu loh nada pedenya. Atau hijrahnya karena urusan dunia, maka itu loh nada pe. Maka dalam banyak aktivitas itu memang kita harus memiliki niat yang benar, niat yang betul. Jadi dalam ibadah awak, ayo wak tata niat tu. Bagi orang tua awak, tolong dipeloan niat dulu. Niat awak. Kadang-kadang niat itu akan menentukan lo status hukum. Contohnya kalau seseorang menikahi seseorang karena niatnya ingin merampok mendapatkan hartonya, awak nikah pajaku kayu mah. Besok aku mati kan awak mendapatkan itu. Berarti itu niatnya itu tadi, niat nikahnya itu tadi menjadi haram, menjadi terlarang. Niatnya adalah untuk kamu bunuh orang, aku dibunuh oleh mati berarti ada tu untuk awak lagi. Lah, jadi makanya didudukan di siko bahwa siapa yang hijrahnya fisabilillah di jalan Allah, kemudian niatnya karena Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'atan, maka dia akan mendapatkan bumi Allah ini muraghaman, hijrah yang luas, muraghaman katsiran. Jadi muraghaman ko bisa saja artinya kalau wa hijrah karena Allah, maka Allah memberikan kelapangan kawa. Allah akan memberikan keluasan kawa. Karena bumi Allah Ta'ala kok kan luas. Kan mengko pada ayat sebelumnya tu diingat Allah Ta'ala nama nendak namuah pai hijrah tu alasan awak tertindas supaya awak kasinan beku awak taniayo lo. Maka dikatakan Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kamu kan tahu bumi Allah tu luas lawe. Maka kamu bisa hijrah ke situ. Maka hijrah awak dek karena itu adalah perintah dari Allah menuju ke arah yang lebih baik. Kalau hijrah ke bahasa awak aku kan pindah mereka. Ternyata ada orang Minang nyolah nyambiak lo paham di situ. Ketika syarak mengatakan tentang hijrah, maka ada orang awak memakai istilah marantau, ya toh? Marantau. Jadi kalau pikir-pikir lo bisa saja inspirasi dari marantau ko adalah surah An-Nisa ayat 10 ayat 100 Yajid Yo bisa untuk merubah nasib karena menemukan bahwa wa hijrah di situ ada keluasan di situ. Hijrah wa muraghaman katsiran ko bisa saja bermakna solusi. Hijrah wa
ditampi hijrah waktu bisa menjadi solusi jalan keluar. Nabi kan hijrah dari Makkah, ditekan di Makkah, diganggu di Makkah, diambil di Makkah, rencana dibunuh di Makkah. Hijrah Nabi pai ke Tampik, Tampik itu menjadi ketenangan, tanang Nabi di situ. Di situ tanang terbuka lo rezeki. Maka wasa'atan, di situ Allah berikan pulo keluasan rezeki. Jadi mangkoi orang wak marantau tu ada pituahai madang di madang babungo balun apa di madang bujang dahulu di rumah babungo balun, marantau bujang dahulu di kampung paguno balun, arti di kampung alun paguno lai. Marantau bujang dahulu di kampung paguno balun, mangko disuruhnya marantau. Dia kan dia rantau, awak kena mudo ko lan terpakai lai. Banyak aku orang tua lah do pangke je seorang ko mudo ko ba, mangko disuruh marantau. Baso awak baso agama suruh hijrah. Pailah keluar dulu. Mana tahu di luar tu terbuka rezeki beko. Di situ tu ada jalan keluar, di kampung ko mentok je pangana tu. Mangko orang Minang ko kan awal 3 ba. 3 awal. 3 aw, nan pertama surau, nan kedua lapau, nan ketiga marantau. Jadi hebatlah sebenarnya teori orang Minang juga. Iko teori-teori surau, teori lapau, teori marantau itulah banyak lo penelitian orang itu. Banyak lo orang menjadi profesor deh gara-gara konsep surau, konsep lapau dan konsep marantau. Mangko orang Minang ko na mudo-mudo ko disuruhnya marantau kano kene ko lumpa gunung lai alun tak pakai lai alun diterima dek apa namanya tu nilai sosial yang ada di masyarakat. Disuruhnya marantau berjuang di situ. Kalau di kampung kadang-kadang tumbuh aja malai. Sete payah rumah sana ado lai ado je tarik dari makannya. Kok pisangnya nama buah tu tinggal mana bang lai. Kok karambia buat tinggal memanjat elai. Namanya tu nama membuat atok-atok tu sagu guys. Dulu kan ada istilah pakai sagu guys. Ambil yo ada. Kini kan ada orang lain. Lihat ada sagu tu lain, ambil yo tu lain. Lah payah Oh masih banyak Oh masih banyak Oh ayo. Jadi artinya adalah bahwa memang konsep wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'atan. Jadi siapa yang berhijrah, kalau bahasa kini merantau, maka kamu akan mendapatkan bumi Allah yang luas itu. Di situ akan menjadi terbuka inspirasi deh. Ke rumah malam-malam je menonggok-nonggok je, duduk di lapau, kadang-kadang lama lo di lapau tu lain. Lalu kemudian merantau bisa di situnya berjuang. Kalau di rantau nak makan rajo le ke makan ada. Siapa kamu pergi makan? Kalau di kampung kau mereka kekeh kemarin sebut je sana. Ado je nak nampak ko ubi panci ke lah dia bui. Ko ubi celah nama ko kaladi ke nak makan. Dulu kan itu je mah. Ado ubi kaladi ke, ubi panci ke ditak punya dia bui. Tetapi kalaulah keluar dari zona aman namanya. Orang yang sebelumnya disabui orang munafik yang flying victim yang kepatang tu, inyo nak namuh keluar dari zona aman. Inyo bakawan orang kapi, bakawan orang Makkah. Kalau kini disuruh keluar dari zona aman, dari zona aman. Jadi mangko ado disuruh merantau, disuruh hijrah, keluar wak, pindah wak dari sebelumnya pamaleh. Ndak namuh bakarajo, lalu aja. Dek karena lah dimakan ado aja, tapi ndak berkembang. Adona dimakan tapi ndak berkembang. Tapi kalau lah keluar, ado semangat juang bertarung. Bahkan orang Minang ko tasabui di orang di luar, orang Minang ko lebih maju 3 langkah daripada orang Cina je. Ya tidak? Lebih maju 3 langkah dari orang Cina. Leo ngerti masih ada? Lebih maju 3 langkah dari orang Cina yang punya kadai orang Cina, di mungko kadai orang Cina tu rawak tu sih.
kaki limo. Lama tuti kadai malam orang go. Nyo mau ngasai lagi. Itu istilah berjuang, bertarungnya menghadapi kehidupan. Jadi dunia itu harus ditaklukkan. Itu perintah agama. Jadi agama itu sendiri itu mengajarkan manusia ku bisa menaklukkan bumi ku karena awak adalah sebagai khalifah. Maka fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika kamu telah selesai salat, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Bakureh le. Basuan we ko mangakeh le tak ayam mangakeh. Maka semangat ayamku barajal awak ayam ko maka alam tak kambang jadi guru. Maka tasabui durang belajar kepada induk ayam. Induk ayam sudah punya anak 2 balai, ampulain aja leh. Antari lima le. Nyo berjuang jo anak. Nyo kakek jo nyo idu jo ayam ai. Le do stunting ke anak ayam tu. Nah, do stunting ke anak ayam tu. Ado je ya. Tapi anak ayam tetap bertahan dengan keadaan itu karena nyo tangguh dan kuat. Maka orang Islam ko harus tangguh juga, harus diberi tantangan. Nah, nambola pernah lo mencoba merantau. Ada merantau 3 tahun 4 tahun walaupun dak-dak merantaunya, balik-balik aja. Merantau ke Bengkulu, merantau ke Jambi, putar-putar. Lah mencoba balo mencari duit di tampe orang. Lah pai lo berjalan ke beberapa negara, dicari lo negara orang. Yo di situ nampak awak bersyukur le taraso dewa nikmat Allah Taala kawak. Nikmat Allah Taala ka kampung awak luar biasa kampung awak ko sebenarnya. Di mana bisa awak melakukan perbandingan itu kalau awak keluar. Lah keluar awak dicari lo tampe orang. Dibanding di tampe awak. Luar biasa anugerah Allah ke kampung awak. Dalam konteks Indonesia aja awak di Padang kok di Sumbar kok lebih bersyukur lah dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Orang itu iya bana berjuang adonan dan daerah aja banyak. Nak do pakai oto, nak do labuh sinan do. Transportasi bidua. Itu tetap eksisnya, tetap bisanya bertahan di situ, dan kemudian berjuangnya menaklukkan tantangan kehidupan. Maka manusia ku diberikan tantangan. Maka Rasulullah SAW diperintahkan hijrah itu diberikan tantangan baru untuk pindah itu, untuk hijrah itu tidak mudah menghadapi berbagai macam ujian, hambatan, gangguan, tapi beliau bisa lewati semua. Baru di situ ada rasa kepuasan. Kalau bahasa awak kalau bisa menaklukkan berbagai macam tantangan tua, sukses awak, berhasil awak, itu kebahagiaannya luar biasa. Ditata masyarakat baru dia Nabi, masyarakat Yathrib, dibuat namanya Madinah, kota Madinah, luar biasa. Kalau aja lihat kota Madinah itu, yo hotel itu nak ada nak lebih meninggi dari menara Masjid Nabawi dah. Rata-rata tinggi hotel itu 10 lantai. Kalau mencari tu luri-luri ancak atau desainnya denah jalan lapang, hotel tertata, yo bana nampak kalau dicari dari atas, yo bana sana. Nah, toto kayak Masjid Nabawi itu, nah toto dia mudia kan ada. Awak berjalan kaki bahasa samula tibo masuk waktu orang lah berjalan rami panggilannya. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa kalau bahasa awak hijrah bahasa agama bahasa orang piamane orang Minang marantau. Di marantau bisa marason pai idui. Di situ lo ada jalan keluar kadang-kadang. Kan banyak lo orang awak berhasil di rantau. Bahkan populasi orang Minang ko merantau, orang dirantau dengan orang di kampung ko lebih banyak dirantau lain. Banyak lo nyo dirantau tu berhasil membantu awak di kampung. Tetapi itu pun ada je pendidikan, ada pendidikan surau yang membuat karakter bahas supaya awak ko diaja sadar awak membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Beragama, tahu je Tuhan, tahu je kaji, didudukan melalui surau. Lalu kemudian ada lo nilai positif di lapau, membangun komunikasi sesama manusia, berinteraksi di lapau. Kalau bahasa ekonomi di pasar, kalau bahasa di kampung awak di lapau. Bisa berdialog.
Ada lapang pekerjaan di lapang, habis itu ada nak bahasa orang dulu ego. Aku ada orang ke Batanam, habis itu saya nukonya ke Batanam gua. Sana perai. Ada Batanam. Atau ke Malambui. Malambui padi ya, itu dulu istilahnya. Atau kau ada bertukang sana ke kuli guys. Di situ lo tampil berbagi informasi. Itu bagi nan di lapau tu banyak tahu Nama nan jarang ke lapau tu ndak banyak nala tahu doh. Tetapi ada nilai-nilai positif di situ. Nah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu. Lanjutan dari ayat itu tadi. Jadi yang pertama onggo tentang pilihan orang yang hijrah di jalan Allah. Allah memberikan jaminan bahwa di tempat mereka yang tuju berpindah itu tadi ada muraghaman katsiran, banyak solusi, ada ketenangan di situ, ada kebahagiaan di situ. Wasa'atan ku adalah keluasan rezeki. Jadi memang ada di situ kadang-kadang terbuka rezeki awak. Ditampek nan baru. Lah dicuba kecil orang kini ko, lah cuba usaha di siku taruya, indak dia terbuka pengana dah. Indak dia terbuka rezeki dah. Tu beralih. Pindah. Kok jenis usaha nan ditukar atau tampek nan ditukar atau desain nan dirubah, dibuat suasana baru, itu maksudnya tu. Kan orang teka tu mah malen deh ndak dua-dua juan awak doa. Di desain, rubah desain. Ditata lah balik. Atau tampek nan dipindahan. Kau dalam orang baraja bisnis, tu ibu nak fahamnya bisnis ya. Ada aspek place nama, aspek tempat. Di samping tu ada PP kau, ada samping produk barang yang dijual, ada aspek promosi tapi promosi ada price harga kuan harga awak na mahal, harga yang tinggi atau promosi awak yang kurang atau produk yang berkualitas, ada aspek place tampek. Ternyata dalam orang berusaha kau tampek kau menentukan pulau. Tampil yang strategis. Mengko orang Minang ko matue gak bajalan kecil orang pagarahan orang. Kalau orang Minang ko bajalan nyo mato melewa-lewa aja terus sok kida aja. Nampak simpang ko namanya mencaliak nama nano. Mengko disuruh kalau lomba maraton acok kalah wak aja. Kalau maraton orang-orang kancang lari je pengananya. Ko pengana utai. Mengengo ko ancak tampil ko aja dibuka kadai ko aja. Lecak ko aja. Jadi memang aspek tempat itu, maka orang buat kuliah, orang berbisnis tu, itu dipertimbangkan juga aspek tempat. Maka boleh berpindah. Kalau nak cocok di siko, lah dicuba 1 tahun 2 tahun, alun jo rasuan mulai, boleh berpindah. Nak boleh putih asora, banti je wala. Nak do Tuhan ko sayang ko doa. Lah usaha indak je doa aja. Lah panik badan. Beralih. Mungkin jenis barang yang dijual ditukar, atau harga yang dikurangan, atau atau promosi ditingkian. Atau hal yang tampil dan dipindah. Lalu siapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan hijrah, posisinya muhajiran ilallah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian di perjalanan, konia hijrah. Ini hijrahnya adalah karena Allah. Lalu kemudian di tengah jalan, lalu sampai ke tujuan lain. Yudrik, thumma yudrikhul mautu. Balik. Mati atau meninggal kok di jalan dan itu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, itulah dapat nilai pahala itu. Barang ke keluar dari rumah melakukan hijrah karena Allah, lalu kemudian singke meninggal di perjalanan sampai kamu kasih lero, dan disitulah dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi awak mengko ketika awak keluar dari rumah awak, mengko keluar awak dari rumah awak untuk ke tempat tujuan keraju awak, kan pindahlah nama itu. Dan di rumah dia awak dah. Payuk ke pasar ke balai ke mangalih awak, niat awak adalah karena Allah. Bau sahu awak mangalih awak untuk mencari rezeki karena itu perintah dari Allah. Rezeki yang awak dapatkan itu bisa lo menambah amal ibadah awak. Kok pitih nak bilang. Itu bisa awak pergunakan untuk awak beribadah. Karena dari harta yang Allah titipkan kawak, di situ adalah ibadah maliyah. Ada ibadah yang terkait dengan harta. Bapiti awak, barazaki awak, lalu kemudian melekat kewajiban awak zakat. Zakat kau orang awak ada istilahnya na barazaki ni kau, ada kadar nisab
Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu terserah, mau orang bansek, mau orang kayu, terserah. Tapi kalau yang ibadah mal, zakat mal, itu tergantung kepada ukuran nisab dari kepemilikan harta yang dapetan. Bara lo besaran yang dikeluarkan, ada lo ketentuannya, ada kadar zakat. Jadi, ada ibadah maliyah awak, ibadah harta. Bara zakilo awak, dengan harta yang Allah berikan ke awak, bisa lo awak menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Tentu bapiti. Nah, maka disuruh lu keluar dari rumah awak untuk bakal ajo. Tak mencingki luar rumah ya. Pokoknya orang Islam ini harus kaya. Harus kaya. Kaya itu ya bau usaha awak, bekerja awak, dan itu perintah Allah. Kalau soal di marazaki beko tu terserah lo lah. Kan awak belajar lo kepada Siti Hajar tu. Siti Hajar ketikanya lari-lari kecil tu antara Safa dan Marwah tu. Kan rasa-rasa nampak air itu. Begitunya berjuang taruh. Walaupun kemudian rezeki yang Allah berikan di telapak kaki anak, di tampi anak dibaringkan. Tetapi nyoba usaha dulu. Jangan pesimis, jangan putus asa. Mangko ketika awak dalam hijrah, dalam awak berjuang, kemudian dalam awak istilahnya beribadah, kok singke awak, yo lah dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lah ado pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat 100 surah An-Nisa. Iko memang memberikan semacam penegasan bahwa awak harus terus melakukan kreativitas ke arah yang lebih baik. Berpindah dari sebelumnya yang kurang baik menuju ke arah lebih baik. Kurang elok ke arah yang lebih elok. Sebab awak ko pasti akan menghadapi tahapan-tahapan itu. Mungkin awak ada salah, hijrah awak kepada nan lebih betul lagi. Maka kalau awak berdosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ada komitmen awak, ada kemauan awak untuk berubah, untuk pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak elok. Nah, sedangkan awak ko tergantung kepada pergaulan. Ada orang mengecehan BTP, awak ko dipengaruhi oleh pertama B, bacaan. Apa nak baca tu pengaruh tak awak, cara pandang awak. Kalau dia membaca Al-Quran, ilmu agama dan bacaan-bacaan yang positif lain, itu akan menentukan cara pandang awak. Yang kedua T, tontonan, awak tonton. Kalau tonton yang elok, itu akan membentuk pribadi awak. Jadi sikap awak akan tergantung kepada tontonan awak. BTP, kategori P itu adalah pergaulan. Dia siapa bagawu. Bagawu aja orang elok, itu terpengaruh awak. Dia pengaruh awak, terpengaruh. Bakawan dia tukang saluang, kan akan berpengaruh je ke awak tu. Nak pandai bersaluang sekurang kencung-muncung aja. Bagawu aja tukang mengalir harum, ada pe je percikan harum. Maka itulah diri awak tergantung kepada bacaan awak. Anak baca lagi bacaan-bacaan yang positif, Al-Quran, kajian-kajian agama, atau apalah bacaan-bacaan ilmu positif lainnya. Itu tontonan. Kau kan banyak tontonan di TV. Kini kan ada TV lah dia di AP lah. Ada je muncul tontonan tu macam-macam. Itu mau berpengaruh. Maka berdoa awak kepada Allah Ta'ala, berlindung awak. Mungkin hijrah lah awak dari bacaan awak yang tidak elok ke bacaan yang bagus. Tonton awak yang tidak elok atau tontonan yang bagus. Pergaulan tidak baik menuju pergaulan lebih baik. Dan memang diri awak ko banyak yang mempengaruhi lingkungan. Jadi itu kan faktor lingkungan tu, faktor bacaan, faktor tontonan, pergaulan. Mungkin bagawu awak dengan majlis ilmu, majlis taklim dan segala macam. Sekurang-kurang suasana dapat awak ketenangan batin. Dibaca ayat, kemudian dijelaskan, ada ketenangan jiwa, ketenangan batin. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Semoga awak dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang merusak diri awak. Kadang-kadang nak diri awak je ada banyak pengaruh-pengaruh, banyak godaan-godaan, terjebak awak dalam godaan, terjebak awak dalam pengaruh itu. Berdoa awak, Allah yang menjaga awak, Allah yang melindungi awak. Beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa berdoa auzubillahi minasyaitonirrajim. Awak berlindung dari semua godaan-godaan syaitan yang terkutuk.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.